Selamat sore, kita bertemu kembali pada mata kuliah Ekowisata bagi mahasiswa program studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada perkuliahan minggu ini kita melanjutkan pembahasan modul 8 dengan topik perencanaan manajemen ekowisata. Pada minggu lalu kita sudah membahas satu materi dari 4 materi pembelajaran modul ini. Dan pada minggu ini kita akan membahas 2 materi, yaitu materi kedua, pendekatan perencanaan terpadu untuk ekowisata, dan materi 3, langkah-langkah perencanaan ekowisata. Menteri keempat, pengelolaan ekowisata akan kita bahas minggu depan, minggu terakhir perkuliahan ekowisata. Baik, mari kita bahas mulai materi kedua, yaitu pendekatan terpadu perencanaan ekowisata. Ekowisata dapat dikatakan sebagai fenomena yang kompleks. Nah, mengapa dikatakan kompleks? Karena ekowisata ini melibatkan integrasi atau keterpaduan dari banyak aktor di dalamnya, termasuk wisatawan, penduduk, masyarakat setempat, pemasok untuk produk ekowisata, pengelola ekowisata atau manajer ekowisata, pemerintah, dan juga bersifat multifungsi. Di samping itu, kompleksnya ekowisata juga karena melibatkan masalah budaya, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang juga kompleks. Nah, oleh karena itu, pengembangan ekowisata harus direncanakan berdasarkan pendekatan terpadu untuk menghasilkan keputusan yang dapat menjamin, pertama, terpenuhinya kebutuhan dan kepentingan dari berbagai pihak yang terlibat, baik itu kepentingan wisatawan, kepentingan penduduk lokal, kepentingan pelaku usaha, dan juga kepentingan pemerintah. Yang kedua, untuk menjamin terwujudnya keselarasan kepentingan pelestarian lingkungan dan budaya dengan kepentingan ekonomi. Jadi harus ada keselarasan kepentingan, tidak hanya kepentingan ekonomi, tapi juga selaras dengan kepentingan pelestarian lingkungan dan budaya. Nah, Penel dan Egel 1990 menyebutkan bahwa perusahaan ekowisata, pelaku usaha ekowisata, instansi pemerintah, masyarakat lokal, dan pengunjung, semuanya bisa makmur, artinya memperoleh manfaat yang optimal melalui kerjasama dan tentunya melalui perencanaan yang sesuai. Nah, jika ekowisata itu direncanakan secara tepat, maka semua pihak atau semua aktor yang terlibat itu dapat memperoleh manfaat dan memperoleh kesejahteraan. Nah, inti dari perencanaan ekowisata adalah penyelarasan konservasi dan penggunaan sumber daya lingkungan oleh pengunjung. Jadi keberlanjutan dari ekowisata itu sangat ditumpukan kepada keberhasilan perencanaan yang menyelaraskan kepentingan konservasi dan juga penggunaan sumber daya lingkungan oleh pengunjung.
Nah, sumber daya ekowisata, ya, sumber daya ekowisata ini diidentifikasi sebagai fokus utama ekowisata. Ya, jadi dalam perencanaan ekowisata kita berfokus kepada sumber daya ekowisata, ya, di mana sumber daya ekowisata ini akan dipengaruhi oleh industri jasa, artinya pelaku usaha ekowisata dan juga sangat dipengaruhi nanti oleh pengunjung dan perilaku-perilaku sikap dan sikapnya. Nah, biasanya pengunjung akan mencari pengalaman mereka sendiri, ya, akan mencari kepuasannya sendiri dengan cara memanfaatkan sumber daya, ya, serta beberapa infrastruktur dan fasilitas yang disediakan oleh operator dan juga oleh pemandu. Nah, sementara itu, ya, sumber daya ekowisata ini juga menjadi daya tarik ekowisata biasanya dimiliki oleh masyarakat. Oleh karena itu, menguatkan keterkaitan antara pengembangan masyarakat, ya, dan manajemen sumber daya, ya, ini menjadi kunci dalam perencanaan ekowisata. Nah, komponen pengunjung dari ekowisata ini adalah juga melibatkan aspek-aspek seperti pemasaran, ya, manajemen pengunjung, ya, dan juga sikap pengunjung. Karena ini akan mempengaruhi sumber daya. Nah, pemasaran sangat penting untuk menciptakan keinginan pengunjung untuk mengunjungi destinasi ekowisata tersebut. Nah, manajemen pengunjung pada akhirnya, ya, manajemen pengunjung ini pada akhirnya mempengaruhi pengalaman pengunjung dengan mengendalikan kegiatan sesuai yang diizinkan. Jadi ada kegiatan yang diperbolehkan dan ada kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam memanfaatkan sumber daya ekowisata ini. Nah, pada akhirnya sikap pengunjung ini akan terpengaruh oleh pengalaman positif atau negatif selama kunjungan mereka, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi penilaian kognitif mereka terhadap permintaan tur mereka atau terhadap pengalaman tur mereka yang ditawarkan atau dikelola oleh industri jasa. Nah, dalam konteks ini, pengembangan ekowisata dianggap sebagai proses perencanaan strategis yang memiliki karakteristik kunci. Nah, karakteristik kunci dari proses perencanaan yang strategis itu diantaranya adalah dia bersifat sistematis atau merupakan urutan logis dari tahapan-tahapan. Jadi perencanaan itu harus sistematis sesuai dengan tahapan-tahapannya. Nah, perencanaan juga perlu memberikan kesempatan untuk mengevaluasi alternatif-alternatif, ya, alternatif-alternatif dalam rangka pemanfaatan sumber daya atau pelayanan pengunjung. Nah, perencanaan juga perlu berbasis masyarakat dan juga mendukung pembangunan ekonomi masyarakat. Jadi tidak boleh lepas dengan kepentingan masyarakat setempat. Perencanaan harus bersifat iteratif dan dinamis, artinya dia adaptif terhadap perubahan-perubahan, menerima perubahan jika terjadi dinamika atau perubahan-perubahan zaman. Dan terakhir adalah karakteristik kuncinya adalah dia terintegrasi dan komprehensif. Integrasi antar sektor, ya, antar aktor, ya, antar pemangku kepentingan, dan juga terintegrasi antara kepentingan lingkungan, budaya, dan ekonomi.
Nah, selanjutnya kita akan bahas materi 3, langkah-langkah perencanaan manajemen ekowisata. Nah, sebagai perencanaan strategis, ya, proses perencanaan ekowisata setidaknya melibatkan 7 tahapan. Jadi ada 7 tahapan pada saat kita melakukan perencanaan ekowisata. Pertama, ada pernyataan misi, ya, penetapan tujuan, kemudian pengembangan sistem manajemen informasi, analisis pasar, pengambilan keputusan manajemen, rencana pembangunan, dan evaluasi. Nah, kita akan bahas per tahapan. Ya, jadi dari 7 tahapan itu. Pertama adalah tahapan pernyataan misi pengembangan ekonomi. Pernyataan misi ini memberikan kejelasan dan arah ke proses perencanaan serta bentuk produk akhir dari perencanaan. Jadi pernyataan misi ini akan mengarahkan produk apa yang akan direncanakan. Nah, pernyataan misi juga berkaitan dengan apa yang penting dan sangat dipedulikan, ya. Dalam hal ini adalah juga kesempatan untuk melayani kebutuhan pengunjung. Hal-hal penting juga terkait dengan upaya untuk melindungi nilai-nilai penting seperti alam dan budaya, serta tujuan untuk eksistensi komunitas atau masyarakat. Jadi ada tujuan untuk keberadaan dari komunitas lokal atau masyarakat setempat. Nah, pernyataan misi ini juga perumusan misi ini juga membutuhkan kolaborasi pemangku kepentingan. Nah, jadi untuk menetapkan arah perencanaan ekowisata itu perlu berkolaborasi dengan pemangku kepentingan yang relevan, ya, di wilayah tersebut. Nah, setelah pernyataan misi sudah ditetapkan atau disusun, berikutnya adalah penetapan tujuan pengembangan ekowisata. Nah, tujuan program ekowisata harus spesifik dan terukur. Ya, tujuan program ekowisata juga harus dirumuskan secara kolaboratif, ya, jadi harus bersama-sama pemangku kepentingan untuk menghindari konflik, sehingga semua kepentingan itu bisa terakomodasi dan bisa disepakati. Nah, tujuan ini akan membantu pengelola ekowisata dalam membimbing pembangunan ekowisata. Jadi tetap nanti berjalan, pembangunan ekowisata itu akan berjalan mengikuti arah tujuan dari pembangunan ekowisata itu. Nah, tujuan harus ditetapkan terukur, ya, dan berorientasi pada hasil, serta ingat tergantung pada waktu. Jadi ada batasan waktu untuk capaian tujuan tersebut. Di samping itu, tujuan juga dilengkapi dengan indikator efektivitas, ya, efisiensi, dan keadilan sebagai dasar nanti untuk mengevaluasi program ekowisata tersebut. Nah, tahap berikutnya adalah pengembangan sistem manajemen informasi. Jadi setelah misi ditetapkan, tujuan ditetapkan, mulailah untuk membangun atau mengembangkan sistem manajemen informasi. Nah, informasi ini diperlukan untuk berhasil mengembangkan dan mengelola industri ekowisata yang berkelanjutan ini adalah sangat luas dan beragam. Jadi
informasi ini sangat luas dan beragam. Ya, dia meliputi informasi tentang sistem perencanaan sumber daya dan juga informasi terkait dengan sistem perencanaan manusia. Nah, informasi penting yang dibutuhkan berkisar dari pengetahuan ekologi, ya, pengetahuan ekologi yang terkait dengan perencanaan sumber daya ini, dan toleransi sumber daya alam untuk digunakan manusia, batasan-batasannya yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mendukung ekowisata, dan juga informasi terkait dengan segmen pasar. Ya, segmen pasar. Ini terkaitan dengan perencanaan manusianya. Nah, informasi ini dapat diperoleh dari pemerintah, ya, dari lembaga riset, dan juga dari lembaga swadaya masyarakat. Nah, sistem informasi ini harus menjadi basis perencanaan ekowisata. Jadi sistem informasi ini bisa juga diperoleh dari stakeholder ekowisata, ya, yang menyangkut informasi terkait dengan sumber daya dan informasi terkait dengan perencanaan manusia. Nah, informasi terkait dengan sumber daya pengelolaan perencanaan sumber daya ekowisata ini adalah terkait dengan inventory atau keberadaan dari sumber daya alam, sumber daya budaya, analisis dampak lingkungan, keanekaragaman hayati, ya, dan juga keberlanjutan sumber daya. Sedangkan informasi pada sistem perencanaan manusia ini adalah juga analisis kebutuhan, ya, dalam pengembangan ekowisata, analisis dampak sosial, juga terkait dengan survei sikap dan persepsi masyarakat, ya, analisis dampak ekonomi, dan studi segmentasi pasar. Nah, dari informasi ini, ya, ini akan digunakan sebagai sumber pengambilan keputusan manajemen ekowisata dengan pelibatan stakeholder atau pemangku kepentingan. Nah, dengan informasi yang bagus dan keputusan yang diambil, ini bisa ditetapkan tujuan. Ya, tujuan dari pengembangan ekowisata, kemudian dilakukan pembangunan atau pengembangan ekowisata menyangkut produk dan pengalaman, distribusi produk, ya, terkait dengan juga dengan harga dan juga komunikasi. Dan terakhir adalah evaluasi terkait dengan efektivitas, efisiensi, dan keadilan. Tahap yang keempat adalah analisis pasar. Analisis pasar secara komprehensif diperlukan agar basis sumber daya yang tersedia dari suatu destinasi sesuai dengan segmen pasar ekowisata dan produk yang dikembangkan. Jadi ada dua cara memperoleh informasi pasar untuk menentukan produk ekowisata yang akan dikembangkan. Itu pertama bisa menggunakan penelitian primer, jadi melakukan penelitian sendiri berupa survei kuesioner atau wawancara dengan travel trade, ya, apakah itu yang berskala grosir, operator tour, pemasok lokal seperti hotel, resort, panduan operator dan lain-lain, atau survei wawancara terhadap konsumen, dalam hal ini wisatawan. Cara kedua bisa melakukan penelitian sekunder atau desk research, meliputi analisis data sekunder, yaitu data dan informasi hasil survei yang telah ada dan dari literatur yang ada, baik menyangkut pasar lokal maupun pasar internasional. Nah, jadi penting di sini analisis pasar juga didukung oleh informasi. Pada tahap kelima adalah pengambilan keputusan manajemen ekowisata.
Nah, pengambilan keputusan manajemen ekowisata ini didasari oleh informasi yang diperoleh dari sistem manajemen informasi dan konsensus pemangku kepentingan. Ya, keputusan manajemen ekowisata harus mempertimbangkan dampak sosial dan juga dampak lingkungan dari ekowisata itu. Kemudian langkah keenam adalah rencana pembangunan ekowisata. Beberapa pertimbangan dalam menetapkan rencana pembangunan ekowisata, ini ada 4 ya, yang perlu dipertimbangkan. Pertama adalah produk ekowisata itu sendiri. Nah, produk ekowisata ini harus sesuai dengan segmen pasar. Misalnya segmen pasar berperahu, ya, melihat satwa liar, hiking, menyelam, snorkeling, ya, rekreasi pantai, dan kegiatan lain yang menggabungkannya dengan petualangan dan komponen budaya. Yang kedua yang perlu dipertimbangkan adalah distribusi produk. Distribusi produk ini adalah menentukan saluran untuk mendistribusikan atau memasarkan produk ekowisata sehingga sampai ke pasar potensial. Ya, jadi saluran-saluran pemasaran itu ya seperti saat era sekarang banyak menggunakan saluran teknologi informasi. Ya. Yang ketiga adalah harga produk. Nah, prinsipnya adalah dalam merancang harga produk ini adalah menggunakan konsep value for money. Artinya harga yang ditawarkan harus sepadan dengan pengalaman atau kepuasan yang diperoleh pengunjung, ya, tetapi pelaku usaha tetap untung, jadi tetap profitable. Kemudian yang keempat adalah komunikasi. Komunikasi ini terkait dengan branding. Jadi mengkomunikasikan produk ekowisata, ya, membranding produk ekowisata dengan cara mengkomunikasikan untuk membangun citra, ya, citra itu sangat penting, ya, image, ya. Ini dapat dilakukan melalui iklan, ya, mungkin melalui personal selling, ya, public relation, ada insentif dan lain sebagainya. Pada intinya bagaimana kita mengkomunikasikan produk ini, ya, dengan citra yang baik. Tahapan terakhir adalah evaluasi. Nah, pada tahapan ini penting mengevaluasi efektivitas semua program dan kebijakan yang direncanakan. Evaluasi ini bertujuan menemukan masalah terkait produk, ya, harga, kemudian kepuasan pengunjung, saluran pemasaran juga, ya, distribusi pemasaran, komunikasi, branding, dan lain-lain. Nah, evaluasi ini harus didasarkan pada informasi, ya, jadi tetap harus berbasis data dan informasi. Informasi untuk evaluasi yang paling efektif adalah umpan balik atau feedback dari penilaian pengunjung. Oleh karena itu selalu kita harus meminta feedback, ya, komen dari pengunjung terkait dengan produk yang kita sediakan. Nah, evaluasi digunakan untuk nantinya merubah tujuan, ya, jadi perencanaan evaluasi berikutnya adalah merubah tujuan, bisa juga memodifikasi atau menghapus program, atau meniadakan kebijakan yang ada. Kalau itu misalnya tidak memberikan hasil yang memuaskan. Jadi demikian materi kuliah untuk minggu ini.
kita akan perdalam bahas materi ini pada sesi diskusi. Sekian dan terima kasih.